Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, jumpa lagi dengan saya Ibu Lucy dalam video pembelajaran matematika peminatan kelas 11. Sudah siap menyimak videonya? Kali ini kita akan membahas tentang materi polinomial. Jangan lupa untuk menyiapkan alat tulis ya, dan pastikan untuk tidak men-skip videonya. Adik-adik, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang pembagian polinomial oleh bentuk X kurang K dan AX tambah B. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pembagian polinomial oleh bentuk kuadrat. Dengan tujuan pembelajaran, adik-adik diharapkan dapat mendeskripsikan algoritma pembagian polinomial dan menentukan hasil bagi, sisa bagi, serta derajatnya. Bagaimana lebih jelasnya? Yuk simak pembahasannya. Sebelum kita melangkah ke inti materi, bisa tidak adik-adik menyebutkan kembali bentuk umum polinomial? Pasti bisa kan? Atau mungkin ada yang sudah lupa. Nih ya bentuk umumnya. Bentuk umum polinomial dalam variabel X yang berderajat N adalah Px sama dengan AN X pangkat N tambah AN kurang 1 X pangkat N kurang 1 tambah dan seterusnya tambah A2 X pangkat 2 tambah A1 X tambah A0. Polinomial tersebut disusun berdasarkan urutan pangkat X menurun. Dengan AN kurang 1 sampai dengan A1 itu adalah koefisien-koefisien polinomial yang merupakan konstanta real. X merupakan variabel, A0 merupakan suku tetap yang merupakan konstanta real, dan AN X pangkat N merupakan suku utama. N kurang 1 sampai dengan dan seterusnya merupakan pangkat polinomial di mana N merupakan pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi disebut juga dengan derajat. Nah, perlu juga adik-adik ingat bahwa algoritma pembagian polinomial sama dengan algoritma pembagian bilangan. Misalkan 9 dibagi 2. Kalau kita tuliskan secara pembagian bersusun, maka seperti yang tampak di layar, 9 ini disebut sebagai bilangan yang dibagi. Kemudian 2 sebagai pembagi. Jadi 9 dibagi 2 itu hasilnya 4. Kemudian 4 dikali 2 hasilnya 8. 9 dikurang 8 hasilnya 1. 1 tidak bisa lagi dibagi 2. Maka 1 merupakan sisa baginya. Jadi dapat dilihat bahwa hasil baginya adalah 4 dan sisa baginya 1. Atau dapat dituliskan 9 sama dengan 2 dikali 4 ditambah 1. Jadi bilangan yang dibagi itu sama dengan pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa pembagian. Maka pada pembagian polinomial pun sama. Ada polinomial yang dibagi, pembagi, hasil bagi, dan sisa bagi, seperti yang bisa adik-adik lihat pada layar. Misalkan polinomial X pangkat 2 tambah 5X tambah 4 dibagi dengan X tambah 2. Maka kita lihat langkah-langkah pembagian bersusunnya. Jadi jelas di sini bahwa hasil baginya adalah X tambah 3 dan sisa baginya adalah min 2. Seperti pada algoritma pembagian bilangan, maka algoritma pembagian polinomial itu dapat dituliskan polinomial yang dibagi sama dengan pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa pembagian. Ya, dengan demikian dapat dituliskan X pangkat 2 tambah 5X tambah 4 sama dengan X tambah 2 dikali X tambah 3 dikurang 2. Seperti yang sudah adik-adik ketahui bahwa pembagi polinomial terdiri atas X kurang K dengan algoritma Px sama dengan X kurang K dikali Hx tambah Sx. Kemudian pembagi Ax tambah B dengan algoritma Px sama dengan Ax tambah B dikali Hx per A ditambah Sx. Dan yang ketiga adalah pembagi bentuk kuadrat yang algoritmanya akan kita bahas pada video kali ini. Seperti halnya pada pembagi sebelumnya, pembagi bentuk kuadrat pun dapat dilakukan dengan dua cara, yakni dengan cara bersusun dan yang kedua dengan cara skema atau Horner atau sintetik. Baiklah adik-adik,
Mari kita lihat contoh soal pertama. Terlebih dahulu kita selesaikan pembagian ini dengan cara bersusun ya. Yuk simak penjelasannya. Soalnya tentukan hasil bagi dan sisa pembagian jika X pangkat 4 kurang 2X pangkat 2 kurang 13X kurang 19 dibagi dengan X pangkat 2 kurang 2X kurang 3 dan tuliskan algoritma pembagiannya. Nah, seperti pada pembagian bersusun pada bilangan bulat, maka terlebih dahulu kita tuliskan polinomial yang akan kita bagi. Anda bisa lihat di sini kenapa saya tuliskan 0x pangkat 3, karena pada soal tidak ada suku dengan variabel x pangkat 3. Sementara untuk bentuk umum dari polinomial itu pangkatnya berkurang 1, dituliskan dari pangkat tertinggi ke pangkat terendah. Jadi kita tuliskan 0x pangkat 3. Sebenarnya ini opsional, bisa ditulis, bisa juga tidak. Kenapa saya tulis? Ini agar memudahkan kita untuk mengurangkan dengan suku dengan variabel berpangkat 3. Ya. Nah, kemudian kita tuliskan di sebelah kirinya pembagi. Nah, yang kita perhatikan sebelumnya, yang terlebih dahulu kita perhatikan adalah pangkat tertinggi pada polinomial yang dibagi, suku dengan pangkat tertinggi pada polinomial yang dibagi dan pada pembagi. Jadi X pangkat 4 kita bagi dengan X pangkat 2. Jadi X pangkat 4 dibagi X pangkat 2 hasilnya X pangkat 2. Kemudian kita kalikan, ya, setelah kita dapat hasilnya kita kalikan. X pangkat 2 dikali X pangkat 2 itu hasilnya X pangkat 4. X pangkat 2 dikali min 2X hasilnya min 2X pangkat 3. Dan X pangkat 2 dikali min 3 hasilnya min 3X pangkat 2. Setelah itu kita kurangkan. Ini X pangkat 4 pasti dia akan saling mengurangkan menjadi 0. Selanjutnya 0 dikurang min 2. 0x pangkat 2 dikurang min 2x pangkat 3. Maka hasilnya adalah 2x pangkat 3. Min 2x pangkat 2 dikurang min 3x pangkat 2. Hasilnya x pangkat 2. Dan min 13x kurang 19 itu kita turunkan ya. Kita tuliskan kembali. Nah, sekarang kita akan membagi 2x pangkat 3 tambah x pangkat 2 kurang 13x kurang 19. Yang kita perhatikan adalah suku pertama yaitu 2x pangkat 3, suku utamanya. 2x pangkat 3 dibagi x pangkat 2, maka hasilnya adalah 2x. Kemudian kita kalikan 2x dikali dengan pembagi, sehingga hasilnya adalah 2x pangkat 3 dikurang 4x kurang 6x. Kita kurangkan kembali, 2x pangkat 3 pasti akan saling mengurangkan menjadi 0, tinggal 1 dikurang min 4x pangkat 2 hasilnya 5x pangkat 2, min 13x kurang 6x itu adalah min 7x, min 19 dikurangi 0 hasilnya min 19. Kemudian 5x pangkat 2 kurang 7x kurang 19 kita bagi lagi dengan x pangkat 2, jadi 5x pangkat 2 kita bagi dengan x pangkat 2 maka hasilnya adalah 5. 5 kita kalikan dengan pembagi diperoleh 5x pangkat 2 kurang 10x kurang 15. Kita kurangkan 5x pangkat 2 kurang 5x pangkat 2 jadi 0. 7x dikurang 10x. 7x dikurang min 10x hasilnya adalah 3x. Dan min 19 dikurang min 15 hasilnya min 4. Jadi ketika hasil ini variabelnya atau derajatnya itu lebih kecil daripada pembagi, maka tidak bisa lagi kita bagi ya, tidak bisa lagi kita bagi, maka kita hentikan. Jadi kita akan peroleh bahwa 3x kurang 4 ini merupakan sisa baginya. Dengan x pangkat 2 tambah 2x tambah 5 adalah hasil bagi. Jadi kita dapat tuliskan algoritma pembagiannya di x pangkat 4 kurang 2x pangkat 2 kurang 13x kurang 19 itu adalah x pangkat 2 dikurang 2x kurang 3 dikali x pangkat 2 tambah 2x tambah 5 ditambah 3x kurang 4. Jadi seperti itu penulisan atau algoritma pembagiannya. Bagaimana adik-adik? Bisa dipahami langkah-langkahnya? Mudah kan? Sama dengan cara pembagian bilangan secara bersusun. Berikutnya kita lihat cara kedua dengan soal yang sama dengan menggunakan metode skema atau Horner atau yang disebut juga metode sintetik. Perhatikan kembali bahwa polinomial yang dibagi adalah x pangkat 4 kurang 2x pangkat 2
kurang 13x kurang 19, dan pembaginya adalah x pangkat 2 kurang 2x kurang 3. Nah, untuk cara Horner atau cara skema atau cara sintetik ini, yang kita cantumkan atau yang kita ambil adalah, atau yang kita perhatikan adalah koefisien dari masing-masing variabel, ya. Variabel x pangkat 4 koefisiennya 1. Di sini kemudian dituliskan 0 karena tidak ada suku dengan variabel berpangkat 3. Maka seperti yang tadi kita tuliskan koefisiennya adalah 0. Kemudian koefisien x pangkat 2 min 2, koefisien x adalah min 13, kemudian konstantanya adalah min 19. Nah, selanjutnya kita perhatikan pembaginya. Pembaginya adalah x pangkat 2 kurang 2x kurang 3. Terlebih dahulu kita rubah bentuknya menjadi x pangkat 2 sama dengan 2x tambah 3. Nah, 2x tambah 3, koefisien dari x berarti 2 dan konstantanya 3. Nah, pada cara Horner ini 2 kita tuliskan pada sebelah kiri di bagian bawah. Ya, biasanya kita hanya melakukan, kalau ini saya sebut dengan Horner bertingkat karena kita melakukan 2 kali perkalian, ya. Kita melakukan 2 kali perkalian. Jadi 2 ini kita tuliskan di sini dan 3 kita tuliskan di bagian atasnya. Jangan sampai bertukaran. Jadi perhatikan koefisien dari x di bagian bawah dan konstantanya di atas. Nah, seperti pada Horner yang sudah biasa kita lakukan. Jadi satunya kita tidak apa-apakan dulu ya. Jadi turun 1, kemudian 1 kita kalikan dengan 2, kita kalikan dengan bilangan yang di bawah dulu. 1 dikali 2 hasilnya 2, kemudian 1 dikalikan 3 hasilnya 3. Lihat cara penulisannya, jangan sampai salah. Jadi 2 kita tuliskan di bawah 0, kemudian 3 kita tuliskan di bawah dari min 2. Setelah itu kita jumlahkan 0 ditambah 2 ditambah 2. 0 ditambah 2 hasilnya 2. Ini kosong ya, tidak ada, perhatikan. Pada baris kedua itu kosong. Baru pada baris ketiga ada, kita isikan 2. Nah, selanjutnya kita kalikan lagi. 2 dikali 2 hasilnya 4. Kita tuliskan di bawah 3 tadi, di bawah hasil dari 1 kali 3. Kita jumlahkan min 2 ditambah 3, 1. 1 ditambah 4 hasilnya 5. Nah, tadi jangan lupa mengalikan 2 dikali 3 hasilnya 6. Jadi 2 dikali 2 hasilnya 4, kemudian 2 dikali 3 hasilnya 6. Oke? Nah, selanjutnya 5 yang kita peroleh tadi, kita kalikan lagi 5 dikali 2 hasilnya 10, kemudian 5 dikali 3 hasilnya 15. Kita jumlahkan, min 13 ditambah 6 itu hasilnya min 7 ditambah 10 hasilnya 3. Jadi tidak ada lagi perkalian, berhenti sampai di situ. Kita hanya tinggal menjumlahkan, minus 19 ditambah 15, hasilnya itu adalah minus 4. Nah, jadi hasil baginya, ini kita bisa lihat hasil baginya, ini koefisien-koefisiennya, karena tadi polinomial yang dibagi berpangkat 4 dibagi dengan x pangkat 2, maka pasti hasil baginya berpangkat 2. Jadi ini adalah koefisien dari x pangkat 2, koefisien x dan konstantanya. Jadi hasil baginya adalah x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 5. Dan 2 angka paling kanan itu merupakan sisa pembagiannya. Ya, sisa pembagiannya. Jadi sisa pembagiannya adalah 3x kurang 4. Sekali lagi sisa pembagiannya adalah 3x kurang 4. 3 ini adalah koefisien dari x. Min 4-nya konstanta. Maka hasilnya sama dengan yang kita peroleh dengan cara bersusun tadi. Dengan algoritma pembagiannya juga pasti sama. Nah, untuk bentuk soal lainnya di mana koefisien berpangkat tertinggi dari pembagi tidak sama dengan 1, maka hasil bagi harus dibagi dengan koefisien tersebut. Seperti dapat dilihat pada LKPD yang telah saya kirimkan. Nah, dari penjelasan Ibu, adik-adik sudah bisa menentukan hasil bagi dan sisa baginya kan? Kira-kira bagaimana derajat hasil bagi dari pembagian polinomial oleh bentuk kuadrat ini?
Berbedakah dengan pada pembagian bentuk X kurang K dan AX tambah B? Bagaimana selisih derajat hasil bagi dengan polinomial yang dibagi? Dan bagaimana juga dengan derajat sisa pembaginya? Untuk bisa menjawab pertanyaan ini, silahkan adik-adik berlatih dengan mengerjakan kembali soal pembagian polinomial oleh bentuk kuadrat yang ada pada LKPD, agar adik-adik dapat menyimpulkan algoritma pembagian polinomial oleh bentuk kuadrat. Nah, LKPD-nya dapat diakses melalui Google Classroom pada kolom tugas atau dapat juga diakses pada link di bawah ini. Adik-adikku tercinta, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat membantu adik-adik belajar di rumah. Tetap semangat belajar meskipun belajarnya dari rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.